Jangan mendadak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Udi, guru SKI di MTS Nahdlatul Nasiin, Pamekasan, Madura, akan membawakan materi yang berjudul Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah sebagai inspirasi dalam menerapkan sikap toleransi dan perdamaian di masa kini dan tantangan era digital, menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum datangnya Islam sebagai pembelajaran bagi kehidupan masa kini. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil ummah. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa tugas yang menjadikan beliau sebagai rahmat bagi alam semesta. Selain menyampaikan risalah, beliau juga berperan sebagai pelindung umat, pengayom umat, pembina umat, agar mereka menjadi terarah, pemimpin umat, pemegang keadilan, dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas-tugas tersebut menunjukkan kebesaran dan keberkahan beliau. Nabi Muhammad SAW adalah penerang isi kandungan Al-Quran. Litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada umat manusia agar mereka mengetahui secara pasti terhadap isi kandungan Al-Quran, menjelaskan dan memahamkan ayat-ayat Allah kepada umat. Beliau juga menjadi rasul dan pelindung umat, melindungi dan membela orang yang berbuat benar. Sebagai pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan prinsip-prinsip luhur yang tidak bertentangan dalam kehidupan. Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. 1. Nabi Muhammad SAW adalah penerang. Al-Quran diturunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Tugas beliau adalah memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dijelaskan kecuali dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran itu dengan perbuatan, dengan kata-kata, dengan sikap, agar umat manusia dapat memahami isi kandungan Al-Quran. Tanpa Rasulullah SAW, umat manusia tidak akan memahami isi kandungan Al-Quran secara tepat. Yang kedua,
apa maksud daripada Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam? Yaitu Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul dan sebagai pelindung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau sebagai Rasul kepada umat manusia, membacakan ayat-ayatnya, menjelaskan ayat-ayatnya satu persatu, sehingga kita sebagai umatnya dapat memahami Al-Quran dengan benar, membersihkan jiwa mereka dari kesyirikan, dari sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang tercela, dan mengajarkan kitab dan hikmah, mengajarkan Al-Quran dan hikmah itu hadis. Ada yang mengatakan itu hadis. Mengajarkan kitab dan hadis. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan risalah Allah SWT kepada umatnya, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umatnya. Beliau selalu melindungi orang yang berbuat benar dan khususnya kepada orang yang berbuat kebenaran. Maksud Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah, yaitu yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat, pengayom umat, pembina umat. Nabi Muhammad SAW berbeda dengan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi terdahulu yang diutus hanya untuk kaum tertentu pada masa tertentu. Namun beliau diutus untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia dari zamannya hingga hari akhirat, sampai akhir zaman, kepada manusia maupun kepada jin. Sebagai pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan prinsip-prinsip dan ajaran yang luhur yang tidak pernah bertentangan dengan kehidupan umat manusia. Tercatat.